Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Elaborasi TV. So today we have something topic to discuss. Jadi lumayan menarik buat teman-teman hadiri. Jadi ini adalah salah satu kelanjutan dari episode pertama. Syukur alhamdulillah sekarang kita akan coba bahas sesuatu lagi di episode kedua yang pastinya di mengenal dunia pekerjaan ya. Nah nanti kita bakalan ngobrol bahas apa, ikutin terus ya, sehingga nanti di akhir kita bisa tarik kesimpulan topik apa yang kita mau kita bahas. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang bakalan nanti sharing terkait topik pada hari ini. Tanpa berlama-lama menunggu, kita langsung aja berkenalan. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel Elaborasi, buruan di subscribe karena kita akan menyediakan berbagai bentuk konten yang inspiratif dan juga menambah insight teman-teman terutama di bidang atau seputar dunia pendidikan yang pastinya. Oke, sudah semua? Wah, tampaknya teman-teman sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan materi pada pertemuan kali ini atau video kali ini. Oke, langsung saja kita sekarang sudah hadir tamu kita nih jauh-jauh ya, tapi karena kita virtual meeting jadi nggak mungkin ya datang jauh-jauh gitu ya istilahnya. Tapi istilahnya kita bisa pakai karena kita pernah butuh persiapan, otomatis butuh effort juga untuk record pada hari ini ya, atau take video hari ini. Nah, jadi hari ini kita sudah kedatangan Mbak Fati. Sapa dulu Mbak Fati teman-teman yang nonton. Halo teman-teman semuanya. Hai. Wah, ini ada panggilan khususnya nggak nih Mas Mahathir? Oh, ada. Biasanya kita manggil yang nonton tuh sahabat elaborasi. Sahabat elaborasi. Oke. Wah, ini berarti aku juga jadi sahabat elaborasi juga nih ya, Mas Mahathir ya. Iya. Aduh, oke. Jadi teman-teman mungkin perkenalkan namaku Fatika Dinda Putri. Cuman teman-teman bisa memanggil aku dengan panggilan Dinda gitu ya. Jadi nanti boleh ya kalau misalnya pas kita udah ngobrol gitu ya, terus teman-teman misal kayak berkomentar gitu, nggak apa-apa, panggil aja namaku dengan nama Dinda gitu aja. Itu sih Mas Mahathir. Thank you ya by the way. Aduh, ini aku hari ini di-invite spesial ya sama Mas Mahathir nih. Ya. Wah, terima kasih Mbak Fati udah nyampein dan udah kenalan ya ke teman-teman. Nah, kita udah akan lihat pembicara kita atau pemateri kita pada hari ini itu sangat energik ya teman-teman. Otomatis akan ada satu informasi yang bakalan menarik nih kalau teman-teman tidak ikutin sampai akhir kan yang pastinya, karena yang bawa aja energi gitu kan. Apalagi kita yang nonton, dan apalagi nanti kalau udah masuk ke materinya pasti ini benar-benar sangat bagus. Nah, tanpa lama-lama lagi kita udah kenalan, jadi kita langsung aja bahas terkait topik pada hari ini seputar profesi psikologis ya. Kalau pesannya tuh jurusan psikolog, tapi kalau orang yang bekerja di bidang itu biasanya dipanggil apa Mbak Fati? Wah, sebenarnya kalau orang yang bekerja di bidang psikologi itu ada dua ya, secara saintis. Kalau untuk yang S1 ya dia disebut sebagai lulusan psikologi. Tapi kalau misalnya untuk yang S2 profesi itu disebut dengan psikolog gitu. Jadi memang ada dua. Berbeda ya? Iya betul. Jadi kayak misalnya aku nih S1 gitu ya, ya berarti hanya disebut sebagai lulusan psikologi atau ilmuwan psikologi gitu. Tapi kalau misalnya dia S2 profesi, nah itu baru disebut dengan psikolog gitu. I see. Beda ya sama saya yang jurusan keguruan. S1 lulusnya dipanggil Pak Guru, S2 juga tetap dipanggil Pak Guru ya, nggak ada beda-beda. Oh iya, ini tetap sama ya Mas Hati. Iya, tetap sama ya. Nah, tapi seiring berjalan mungkin teman-teman juga perlu tahu nih kan, karena kita mau bahas psikolog, mungkin teman-teman perlu tahu, Pak Fati ini kok mau nyampein materi tentang lingkup psikolog, emang lulusan apa ya gitu ya. Mungkin kenalan lebih singkat lah Pak ya terkait profesi dan kesibukan sehari-hari sekarang sih. Oke, baik.
Jadi mungkin teman-teman sahabat elaborasi yang penasaran gitu ya, aku lulusan psikologi kebetulan, dan saat ini kalau kesibukan aku bekerja di salah satu startup edutech Indonesia. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman mendengar kata startup kayak film drakor gitu ya, Mas Mahathir. Iya, benar. Tapi emang ya secara garis besar startup memang seperti itu gitu teman-teman. Nah, untuk spesifik job desk aku atau pekerjaan aku, saat ini aku menjabat sebagai senior business associate, tapi khusus untuk layanan konseling, psikologi, dan services yang melengkapi gitu. Jadi banyak deh yang dikerjain gitu ya Mas Mahathir ya. Aduh, Ya, aduh. Tadi mikirnya businis ya, kira-kira tak pikir anak-anak manajemen kan, ternyata bukan ya. Iya memang banyak sih yang kayak apa ya, nanya gitu kan atau salah kaprah di awal. Oh, bisnis associate gitu. Oh, berarti dari anak manajemen ya, anak bisnis ya? Enggak kok, dari anak psikologi gitu. Dari anak psikologi gitu. Aduh. Nah, Mbak, mungkin ya kita nggak bisa generalin yang nonton ya, karena sahabat elaborasi ini mulai dari SMP, SD, SMA, kuliah, bahkan yang udah kerja pun sempat hadir juga dan nonton video-video kita di sini. Nah, mungkin mau sedikit memperkenalkan jurusan psikolog tuh jurusan yang seperti apa sih, Mbak? Wah, oke. Wah, ini pertanyaan sejuta umat ya, Mas Mahathir ya. Kayak teman-teman pasti banyak kan kayak pikirannya tuh, oh ini jurusan psikologi, wah ini pasti bisa baca pikiran gitu kan. Iya, itu banyak banget tuh. Iya bener kan, kayak oh ini bisa baca aura gitu. Auranya apa nih? Kuning kayak merah gitu ya. Aduh ya ampun, macam-macam. Tapi sebenarnya teman-teman kalau misalnya terkait dengan jurusan psikologi tuh ya, bisa dibilang secara sederhananya tuh jurusan psikologi adalah jurusan yang mempelajari tentang ilmu manusia gitu. Jadi dari ujung kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki, Mas Mahathir, kita observasi, kita pelajari gitu. Jadi kayak gimana sih kenapa kok manusia ini memiliki gerak-gerik seperti ini gitu, misalnya kayak gitu. Atau kenapa ya orang itu kok memiliki perilaku atau kepribadian seperti ini gitu. Penyebabnya apa sih gitu. Nah, itu jadi yang kita pelajari benar-benar tentang dinamika manusia gitu. Jadi seru deh ya. Tapi bukan peramal gitu, Mbak ya? Waduh, kalau peramal mungkin ini ya, dari 100% cuma 0,0001% ya. Kalau sisi peramal biasanya kan, kalau teman-teman juga ini kan kayak, oh kalau psikologi berarti tahu nih gimana nantinya seseorang itu gitu kan. Ya enggak juga sih gitu kan ya. Enggak juga enggak kayak dukun. Lebih ke kita ya seperti aku bilang tadi, kayak kita lebih mengobservasi dan kita coba untuk menggali gitu. Kira-kira dari seseorang atau manusia tersebut gitu ya, itu ada apa, kenapa, dan bagaimana gitu. Jadi seru deh pokoknya. Seru ya. Iya, banyak banget. Nah, itu kan termasuk kalau dari kita yang awam yang memang bukan kuliah di bidang itu ya, memahami orang tuh agak sulit ya, Mbak. Apalagi kalau dalam dunia percintaan ya. Gitu. Jadi kalau mendengarkan penjelasan Mbak Fari tadi itu kayak memikir, wah, kita memahami satu orang aja sulit banget. Bagaimana kita harus melihat pribadi orang yang banyak banget itu ya perspektifnya. Nah, kalau boleh tahu motivasinya untuk ngambil jurusan itu apa sih, Mbak, sehingga Mbak mampu nih gue ngambil jurusan ini gitu? Apa sih, Mbak? Mungkin boleh di-share. Oke. Ini kayaknya kalau misalnya nanti sahabat elaborasi juga ada yang relate, boleh ya di kolom komentar gitu ya. Cuman jujur aku tuh tertarik sama dunia psikologi itu sejak SMP bahkan, Mas Mahathir. Dan
penasarannya itu benar-benar membuncah gitu dari jenjang SMP. Kenapa? Karena aku dulu tuh suka percaya dengan yang berkaitan dengan pembacaan aura. Terus yang kayak misalnya gini loh, kalau misalnya auranya kuning gitu kan, oh berarti dia ini orang yang baik gitu. Setiap harinya tuh kayak bahagia gitu kan. Nah kalau zaman-zaman ABG kan kita suka ya melihat aura, apalagi kalau untuk cem-cemannya kita ya. Nah itu kan kita kita cek-cek juga kan, kayak ini nih dia auranya apa nih, aduh jangan deh itu auranya hitam, itu auranya merah gitu, sok-sokan dulu gitu kan. Nah ternyata keinginan itu dan motivasi itu tuh bertumbuh semakin kuat gitu sampai akhirnya SMA. Kok penasaran banget ya aku ya sama ilmu ini gitu. Ternyata selain untuk mengatasi berbagai penyakit mental gitu ya, ternyata ilmu ini juga bisa diaplikasikan ke sistem pendidikan gitu. Jadi waktu itu aku coba sih untuk ngobrol, alhamdulillahnya maksudnya aku juga punya teman-teman yang tertarik juga nih di bidang psikologi gitu kan. Jadi bisa ngobrol bareng, dan waktu itu kita ngobrolnya terkait dengan kenapa sih psikologi atau bagaimana sih psikologi ini bisa diimplementasikan ke sistem pendidikan kita gitu. Jadi orang tuh nggak hanya mengerti bahwa psikologi ini punya sisi terkait dengan penanganan medis atau kesehatan mental, tapi psikologi ini juga bisa diterapkan di pendidikan gitu. Gimana caranya supaya anak itu merasa nyaman ketika di kelas, anak itu merasa safe gitu ya, aman gitu kalau misalnya mau kasih pendapat, atau misalnya nggak takut gitu, misalnya kalau misalnya dia belum tahu jawabannya gitu. Sesimpel hal tersebut itu aku dulu sempat mikir gitu, Mas Mahathir, sampai akhirnya aku cari-cari informasi gitu. Oh ternyata jurusan psikologi tuh ada di beberapa universitas gitu. Nah kalau dari segi pengalaman selama jadi mahasiswa di situ itu gimana, Mak? Pengalamannya yang mungkin nggak usah panjang lebar, karena kan ini kalau cerita pengalaman kan mungkin Mbak kuliah 3,5 tahun atau 4 tahun kan, itu pasti panjang banget kalau diceritain. Mungkin pas ketika masuk ekspektasinya seperti apa, ketika lulus seperti apa, gitu aja sih. Mungkin itu lebih menarik deh kayaknya. Oke, kalau ekspektasinya ketika masuk, intinya kalau dari aku sih pengen mengembangkan bagaimana sistem pendidikan tapi berbasis psikologi gitu. Jadi aku dulu pernah bercita-cita untuk membuat sekolah sebenarnya, Mas Mahathir. Jadi memang aku fokusnya ke situ gitu. Dan ketika keluar pun aku berusaha untuk menata milestone atau langkah-langkah aku untuk sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan di awal gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya ditanya pengalaman ya, aku anak gap year, kalau Mas Mahathir pengen tahu ya. Jadi aku tahun pertama itu nggak lolos masuk ke jurusan psikologi karena salah strategi. Nah ini mungkin nanti sahabat elaborasi juga bisa belajar juga ya, bahwa ternyata tuh riset itu sangat penting banget sih, terutama untuk riset pencarian informasi terkait dengan jurusan gitu ya. Dan aku baru masuk di tahun keduanya gitu. Jadi setelah aku udah mantep, udah tahu, oke, aku kuliah untuk apa, aku tahu langkah-langkahku, targetku seperti apa, baru aku masuk di tahun kedua gitu, Mas Mahathir. Wah, berarti emang benar-benar ini banget ya Mbak ya, nggak kayak orang-orang tuh ya, kayak yaudah gue nggak masuk di jurusan ini deh kayaknya, yaudah gue coba jurusan lain. Berarti Mbak tuh memang benar-benar yang secinta itu ya sama jurusan psikolog ya. Wah. Iya kebetulan. Jadi emang nggak pindah-pindah gitu Mas Mahathir. Emang dari awal ya udah jurusan psikologi. Dan aku dulu juga maksudnya anaknya pasrah ya, maksudnya ya tetap sesuai target. Cuman anaknya pasrah gitu kan. Ya udahlah kalau misalnya nanti nggak masuk psikologi, aku ke bidangku yang kedua gitu. Jadi ya itulah apa ya istilahnya ya, alternatif mindset gitu ya. Jadi
ketika kita gagal A, kita coba B. Kalau kita gagal B, kita coba C dan seterusnya kayak gitu. Ya itu keren sih. Nggak semua orang di usia yang ketika baru lulus SMA, yang as I know Indonesia itu perkembangannya beda banget sama di luar negeri. Kan lulusan SMA yang ada di Indonesia dengan lulusan di luar negeri itu emang jauh-jauh banget ya, berbeda. Karena memang pernah cerita gitu, TikTok pas dulu kalau keguruan kan ada magang gitu yang ngajar di sekolah. Nah kebetulan salah satu sekolah aku tuh dulu ada pertukaran pelajarnya. Jadi ada salah satu siswa yang dari Prancis gitu, kelas saya. Terus aku TikTok lah ngobrol kan ketika istirahat tuh. Dia cerita gini-gini, oh ternyata it's really different with student in here kan dia bilang. Dan itulah yang pendidikan Indonesia. Nah kalau ditanya gini Mbak, pengalaman pas dulu perjuangan nulis skripsi gimana tuh Mbak? Wah, ini sekaligus membuka luka lama ya. Luka lama. Aduh, luka lama. Ini pasti sahabat elaborasi yang lagi menyusun skripsi juga pasti tahu ya gimana perjuangannya gitu ya. Cuman kalau boleh sedikit cerita nih Mas Mahathir, kalau di psikologi kita biasanya kan kalau misalnya untuk anak kuliah kan ada ya, maksudnya yang targetnya, oh ini ada yang bisa nih lulus 3,5 tahun gitu kan. Kalau di psikologi itu nggak bisa. Aku dulu pernah berpikiran di semester awal, oh ini bisa kali ya kalau misalnya aku lulus 3,5 tahun gitu kan. Nyatanya nggak bisa karena baik itu dari mata kuliah yang harus diampu, prasyaratnya, terus kegiatan-kegiatannya itu benar-benar full banget gitu, dan itu harus 4 tahun. Dan waktu itu perjuangan menulis skripsiku, aku dulu tuh anak peminatan sosial. Oh ya, jadi mungkin aku boleh sedikit cerita ya, bahwa di psikologi itu sebenarnya ada 5 peminatan nih Mas Mahathir. Jadi ada sosial, pendidikan, klinis, perkembangan, sama satunya lagi tuh PIO, industri organisasi yang menjadi HRD gitu. Nah kebetulan aku dulu itu ambil untuk yang peminatan sosial. Nah karena aku ambil peminatan sosial, judul skripsiku ambil yang bertemakan politik dan hukum gitu kan. Waduh, ini berat. Iya, berat banget. Dan itu salah satu maksudnya pengalaman yang gak akan terlupakan gitu, karena topik skripsiku tuh benar-benar satu topik sefakultas dan benar-benar jarang gitu untuk referensinya. Jadi prosesnya benar-benar panjang waktu itu. Jadi benar-benar sampai ambil semester pendek waktu itu, karena ya memang butuh riset yang lebih banyak gitu sih untuk perjalanan skripsiku gitu. Tapi alhamdulillah sih selesai karena dibantu juga oleh banyak pihak. Begitu. Wow, perjalanan yang sangat panjang. Mungkin ya itulah ya penyebab Mbak yang bisa sekarang lah ya. Mungkin Mbak Pati merasalah ada sedikit kebermanfaatan lah ketika kita dulu tuh memang ngambil sesuatu yang berat, ketika dihadapkan permasalahan yang berat lagi itu udah kayak aku udah ini ya, nggak terkejut lagi ya, beda dengan orang yang belum terbiasa. Oke. Nah kalau ketika setelah lulus tadi aku udah cerita Mbak penuh perjuangan. Nah kalau di dunia pekerjaan, sebenarnya di dunia psikolog tuh ada berapa bidang dunia pekerjaan yang mereka bisa masuk sih Mbak? Oke, jadi mungkin ini sekaligus meluruskan apa yang menjadi pemikiran teman-teman atau masyarakat saat ini ya Mas Mahathir ya, karena kan biasanya pemikirannya kalau misalnya masuk psikologi berarti menangani gangguan jiwa gitu, atau misalnya lulusan psikologi berarti menjadi HRD gitu kan ya, bener nggak sih? Bener. Iya, biasanya kan kalau misalnya untuk psikologi kan gitu ya, tapi nyatanya enggak gitu teman-teman, sahabat elaborasi juga ya mungkin di sini, karena seperti yang aku bilang tadi, jadi psikologi itu sebenarnya ada 5 peminatan jurusan, dan masing-masing peminatan ini punya kontribusinya sendiri-sendiri gitu, dan kelima-limanya ini itu bisa baik itu ke bidang medis maupun non medis gitu. Kayak misalnya aku sosial gitu ya, bisa masuk nih ke gitu ya, bisa, karena sosial ini kan
berhubungan dengan orang, bagaimana caranya kita menyediakan layanan konsultasi kelompok gitu misalnya, terus kita meneliti bagaimana sebuah kelompok ini kok bisa ya kepribadian mereka seperti ini gitu misalnya kayak gitu, atau apa sih kalau misalnya yang bisa kita lakukan kalau misalnya ada sebuah kelompok yang dia butuh bantuan terkait dengan psikologinya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menunjang gitu ketika di karir saat ini gitu. Jadi benar-benar banyak banget gitu. Kayak misalnya anak-anak perkembangan gitu ya, peminatan perkembangan. Itu mereka bahkan bisa ke PAUD, bisa ke daycare gitu-gitu ya. Terus bisa ke panti jompo, karena kan kalau misalnya untuk caregiver, untuk orang tua gitu kan, nah itu perlu kan, kayak misalnya mempersiapkan usia lansia, itu kan kadang-kadang ada orang-orang yang belum siap gitu. Aduh, aku kok sudah berusia lanjut gitu, gimana ya nantinya ketika aku sudah berusia lanjut. Nah, orang-orang yang menenangkan gitu, istilahnya menenangkan dan memberikan penguatan ya psikologi yang dari peminatan perkembangan ini gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak banget ya? Gitu, banyak banget Mas Mahathir. Jadi psikolog tuh nggak selalu bekerja sebagai HRD atau psikolog aja gitu. Yang S1 itu bisa kalau misalnya teman-teman ke perusahaan gitu ya, dan tidak hanya menjadi HRD tapi teman-teman jadi pengajar soft skill misalnya. Nah, psikologi kan banyak tuh pembelajaran tentang karakter, terus pembelajaran tentang pelatihan terkait dengan perilaku dan lain sebagainya. Nah, itu bisa tuh diasah lagi gitu. Jadi sebenarnya banyak coba kalau dari aku ya Mas Mahathir dan sahabat elaborasi ya, banyak coba dan nggak perlu khawatir gitu. Aduh, nanti kalau aku nggak lulus jadi HRD aku jadi apa ya? Bebas, jadi apapun bisa gitu. Nah, kalau teks tadi kan udah Mbak Fati udah jabarin lah ya, bahwasannya psikolog tuh nggak hanya jadi psikiater di rumah sakit ataupun HRD di kantor gitu ya. Nah, kalau sekarang di pekerjaannya Mbak Fati yang sekarang diambil, itu masih relate nggak? Atau berbeda sama jurusannya Mbak? Oke. Kalau misalnya terkait dengan pekerjaan yang sekarang itu masih sangat relate ya. Cuman mungkin ada beberapa hal itu yang justru aku yang belajar banyak gitu. Tentunya dari sisi bisnisnya ya. Tapi kalau misalnya untuk implikasinya itu sangat-sangat relate gitu. Karena untuk pekerjaan sehari-harinya itu banyak sekali berinteraksi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan itu juga aku menyediakan layanan konseling gitu. Dan juga ada terkait dengan kelas soft skill-nya. Makanya tadi aku kasih contohnya kelas soft skill-nya ya. Karena dari aku sendiri juga merumuskan gitu ya bersama dengan tim terkait dengan kurikulum soft skill ini gitu. Wih, keren. Iya, jadi kayak kalau di Indonesia kan maksudnya kita kan masih sangat terngiang-ngiang dengan materi akademik aja gitu kan, kayak oke, kita kalau misalnya belajar IPA, IPS gitu kan. Nah, tapi untuk soft skill-nya ini yang kurang gitu kan, Mas Mahathir. Makanya makanya di kerjaan aku kalau misalnya untuk kurikulum soft skill-nya kita sesuaikan dengan psikologinya, kayak misalnya positive thinking itu kan masuk ya ke mindfulness gitu. Jadi kalau saya psikologi ada yang kayak mindfulness gitu kan. Nah, itu nanti kita kasih kayak semacam pengetahuan dan kita kasih kayak semacam step by step-nya. Kalian tuh kalau misalnya menemukan sesuatu kegagalan, itu nggak apa-apa kalau misalnya merasa sedih misalnya kayak gitu. Tapi harus dibarengi seperti ini gitu. Jadi penjabarannya untuk gambaran pekerjaannya itu akan seperti itu gitu. Keren. Jadi memang ada kaitannya. Iya. Bener sih, itu soft skill itu harus ada kurikulumnya. That's why pernah dulu kepikiran kayak wah ini harus nih
soft skill itu ada kurikulumnya sehingga ini bisa masuk ke perguruan tinggi atau juga bisa masuk ke sekolah negeri atau swasta pada dasarnya. Karena kita tuh sebenarnya hidup di antara kita bisa pakai otak kita tuh ya kaitan dengan apa yang kita dapat di sekolah, atau kita di dunia kerja tuh bisa pakai tenaga. Nah, tenaga ini kan adalah soft skill kan. Kalau misalnya teman-teman bisa fotografer, ya itu kan yang gerak kan tangan gitu kan. Atau ya bisa otomotif, ya gitu-gitu kan hal juga yang kita. Itu adalah hal yang memang dibutuhkan di dunia masyarakat. Nah, jadi sekolah atau pendidikan tuh emang menjadi wadah untuk bisa menghadirkan itu, dan sempat kepikiran sih dari dulu tuh ini gimana ya. Tapi keren sih kalau misalnya Mbak Fatih udah bisa menghasilkan produk seperti itu, kurikulum soft skill, dan I think it's gonna be good kalau di follow up ke pemerintah ya. Mungkin mereka bisa approve kayak gitu, dan salah satunya menjadi mitra gitu. Kalau nggak salah Mbak Fatih dari Ruang Guru kan? Benar. Maybe mungkin bisa ke situ ya, karena problem di pendidikan itu sangat luas, nggak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja, yaitu Kementerian Pendidikan. Tapi Kementerian Pendidikan emang perlu ini sih, mitra untuk dalam bekerja sama. That's how to fix the problem in Indonesia. Tapi besar banget lah kalau kita berjalan. Oke. Kalau terakhir Mbak, karena kita udah ngobrol panjang lah ya, teman-teman juga mungkin udah bisa ngambil intisarinya. Harapan dari Mbak sendiri ke depan itu seperti apa sih, Mbak? Oke, ini harapan untuk personal ya, Mas ya, untuk pribadi aku ya. Iya. Oke, sampai batuk dulu ya, untuk mempersiapkan. Sebenarnya kalau misalnya untuk harapan sih, personally mungkin yang pertama ya tentunya menjadi lebih baik lagi ya. Cuman kalau misalnya untuk cakupan yang lebih besar, baik untuk karir dan juga untuk pendidikan, ya yang jelas tadi ya seperti di awal, jadi memang visi misiku itu jika bisa dan diridhoi, memang aku ingin membuat sebuah sekolah gitu yang benar-benar berbasis psikologi gitu. Harapannya sih benar-benar bisa tercapai, dan harapannya juga dari aku juga tetap konsisten gitu untuk mengejar target tersebut gitu. Karena kan kadang kita sebagai manusia juga ada naik turunnya ya, Mas Mahathir ya. Jadi harapan aku sih untuk yang terdekat ya paling itu aja sih dulu gitu. Dan kemarin sebenarnya Mas Mahathir juga pernah nanya aku kan apakah ada keinginan untuk menjadi menteri atau apa gitu kan ya. Nah, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kalau misalnya untuk kementerian atau ke pemerintahan ya memang ada pikiran untuk ke sana. Cuman kalau misalnya dalam waktu dekat kayaknya masih belum ya. Aku merasa maksudnya harus banyak belajar sih, karena kan kalau misalnya di kementerian dan sebagai menteri itu kan harus benar-benar punya riset yang banyak dan punya istilahnya kayak hasil-hasil lapangan yang istilahnya implikatif dan bisa segera dilaksanakan gitu sih kalau dari aku harapannya ya. Keren. Mungkin nanti bisa kolaborasi dalam membuat sekolah. Saya juga bisa. Cita-cita untuk membuat satu sekolah yang berbasis berbasis teknologi dan terus punya inovasi untuk follow ke depan gitu. Jadi kita nggak ngelihat ke belakang seperti apa, tapi apa yang dibutuhkan. Jadi kayak era itu butuh ini, ya udah sekolah akan cetak ini. Jadi kita basisnya basis perkembangan lah ya, mungkin lah kita bisa sebut ya. Teman itu masih jauh banget konsepnya karena masih lihat-lihat sekolah di luar gitu. Oke, mungkin terakhir Mbak, pesan-pesan buat teman-teman mungkin yang mau terjun ke jurusan atau bidang psikolog, dan buat teman-teman yang sudah lulus gitu dan sekarang lagi proses mencari dunia pekerjaan. Kalau dari Mbak Fatih ada pesan nggak? Oke, jadi mungkin kalau misalnya untuk yang belum lulus gitu ya, kalau yang misalnya yang belum lulus, yang pertama jangan termakan omongan teman-teman atau informasi-informasi yang belum jelas.
aku dulu berpikir di psikologi itu nggak ada matematika, ya itu bohong banget ya. Semester 1 sampai semester 8 ada matematika, statistika semuanya, penghitungan-penghitungan semuanya gitu ya. Apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil itu sebenarnya yang pertama, teman-teman sejak dari sekarang mulai untuk riset gitu ya. Pertama, riset sebanyak-banyaknya terkait dengan informasi jurusan supaya nggak salah jurusan gitu ya. Karena kan 87% orang di Indonesia itu kan mengaku salah jurusan gitu ya. Ini informasinya dari sebuah sosial media gitu kan. Nah, itu yang pertama riset. Yang kedua, mengembangkan terkait dengan alternatif mindset gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita gagal, kita punya cadangannya gitu. Kalau misalnya nggak bisa A, kita ke B. Kalau nggak bisa B, kita ke C. Dan seterusnya sampai titik penghabisan lah istilahnya gitu. Dan ini juga berlaku nih untuk teman-teman yang baru lulus. Selamat, aku ucapkan selamat dulu ya teman-teman bagi yang baru lulus dan semangat ya. Jadi setelah selamat ada semangat karena pastinya teman-teman juga akan menghadapi proses yang nggak akan mudah gitu setelah ini. Dan saran aku yaitu tadi 2 dan mungkin yang terakhir gitu ya, yang ketiga teman-teman explore dan terbuka dengan semua kesempatan. Jadi walaupun itu pekerjaan mau full time, mau internship, mau freelance, apapun, apa yang teman-teman bisa maksimalkan dalam satu hari, kerjakan gitu. Kita nggak akan tahu kedepannya itu bakal seperti apa. Kayak misalnya aku dulu memulai pekerjaan itu sehari menjadi 3 profesi sekaligus gitu kan. Jadi guru les lah, jadi guru shadow teacher dan lain sebagainya. Tapi sampai akhirnya aku ada di posisi sekarang. Maksudnya kayak full time aja, cuman 1 aja gitu. Jadi yang tadi ya, yang pertama riset sebanyak-banyaknya, yang kedua alternative mindset, yang ketiga explore dan coba terbuka untuk semuanya gitu. Semangat terus. Keren. Wow. Mantap. Iya benar banget apa yang disampaikan Mbak Fati. Jadi dari awal teman-teman sampai di akhir ini kita tuh sedang membahas apa sih ya jurusan ini, terutama jurusan psikolog itu. Kalau lulusannya itu nanti teman-teman tuh bisa kerjanya di mana gitu. Ya kurang lebih nanti teman-teman lihat aja ya, tema di video ini seperti apa. Tapi kurang lebih apa dari awal sampai akhir tadi kita udah bahas bagaimana sih kita memilih jurusan itu, persiapannya seperti apa. Tadi Mbak Fati juga ceritain, karena orang-orang yang berhasil di bidangnya adalah orang-orang yang mengenal jurusannya itu secara detail. Ya sama kayak teman-teman berhasil PDKT dengan seseorang sehingga dia bisa menjadi belahan hatinya teman-teman, menjadi istrinya teman-teman. Karena kan teman-teman tahu, nggak mungkin tiba-tiba yang teman-teman jadi istri itu orang-orang yang nggak kenal gitu, nggak tahu seluk-beluknya, kan nggak mungkin. Pasti kita tahu secara kecil besarnya kita paham, sehingga kita nyaman kan ngejalannya. Sama kayak ketika kita ngambil jurusan itu juga harus kita perlu riset dari besar dan kecilnya. Nah, sepanjang jalan kita udah bahas, semoga ilmu yang disampaikan oleh Mbak Fati, pengalaman yang di-share sama Mbak Fati itu juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa dimanfaatin atau diimplementasikan di kehidupan sekali-sekali teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Fati udah sharing. Sama-sama Mas Mahathir. Thank you juga ya untuk sahabat elaborasi sudah diundang di sini. Mantap. Tanpa Mbak Fati juga kita nggak bisa kolaborasi, karena ruhnya elaborasi itu adalah kolaborasi. Tanpa adanya kolaborasi itu elaborasi nggak ada gitu. Istilahnya gitulah. Oke, wah bisa. Keren nih. Aku juga banyak belajar dari teman-teman yang hadir juga di sini. Jadi inilah salah satu bentuk saya memberi contoh ke teman-teman bahwasannya nggak boleh memagar diri untuk aku harus fokus di sini atau aku harus fokus di situ. Tapi karena kita hidup bermasyarakat, kita harus juga paham dengan lingkungan sekitar kita supaya nanti kalau misalnya ada satu hal, ya kita bisa untuk bekerja sama ya. Aku rasa itu poin penting banget kalau kita mau untuk melakukan yang namanya kegiatan kolaborasi seperti itu. So far itu aja teman-teman yang bisa di-share pada video kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, ya boleh tulis di kolom komentar video ini atau langsung ke sosial media Mbak Fati ada di sini.
Nanti teman-teman bisa langsung tanyakan. Itu saja untuk video kali ini. See you Mbak Fatih. Semoga bisa berjumpa di Jakarta nanti kalau udah enak eranya. Bisa oke. santai gitu kan. Siapa tahu bisa lanjutin nih buka sekolah bareng. Iya, proyeknya ya. Oke, siap. Oke, itu saja teman-teman. Bye bye dan see you di next video. Bye. Bye.